Syekh Kuro adalah seorang ulama besar dari negeri Champa. Mereka mendarat di Tanjung Pura ketika Syekh Kuro berumur sekitar 20 tahun pada abad ke-14 Masehi. Dan di sana mereka menumpang kapal tank Panglima Cina yang mengarah ke Majapahit. Lalu rombongan mereka turun dari Tanjung Pura berjumlah 5 rombongan, dan salah satunya adalah Syekh Kuro. Setelah itu dia menyebarkan dakwahnya, yaitu tentang ajaran agama Islam. Dari mulai perjalanannya, ia membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Agung yang berada di alun-alun Karawang. Setelah itu, dia melakukan perjalanan dari Karawang sampai ke Pulau Bata. Sejarah perkembangan agamanya maju sangat pesat dan ajaran agamanya diterima oleh masyarakat Karawang, dikarenakan ajarannya tidak menyimpang ke dalam kitab suci Al-Quran. Syekh Kuro meninggal karena memang usianya yang sudah tua dan tidak meninggal karena perang. Dia melakukan bersemedi atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia ingin meninggal di Pulau Bata. Petilasan Syekh Kuro hanya ada satu, yaitu di Pulau Bata, Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Syekh Kuro menyebarkan agama Islam melalui dakwah, melakukan pemberitahuan keislaman, dan yang paling pertama yaitu tentang membaca Al-Quran atau disebut Qori. Ketika melakukan siaran agama yang dialaminya, ia lancar dan merupakan suatu pesantren besar di Karawang tentang pembacaan ayat suci Al-Quran atau Qori'nya. Syekh Yusuf Siddiq merupakan ayah dari Syekh Kuro dan juga seorang ulama besar dari Champa, lalu mempunyai seorang putra yaitu Syekh Kuro, yang akhirnya dia melakukan perjalanan dan tiba di Tanah Jawa, khususnya Kabupaten Karawang. Syekh Kuro menikah dengan seorang perempuan bernama Ratna Sandari dan mempunyai seorang putra bernama Syekh Ahmad Azmat Khan yang menjadi penghulu pertama di Kabupaten Karawang. Kakak lagi ngapain sih, Kak? Kita mau ngapain sih, Pri? Kita di sini mau membuat video tentang PJBL ekonomi. Kakak, materinya apa aja dong, sebutin. Materinya itu sistem dan alat pembayaran di Karawang. Sistem pembayaran. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem ini juga melibatkan berbagai komponen seperti alat pembayaran tunai dan non-tunai, serta infrastruktur fisik yang mendukung operasionalnya. Nah, sistem ini juga memiliki tujuan loh teman-teman, yaitu ada memudahkan transaksi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memastikan stabilitas keuangan dan perbankan di suatu negara. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran membantu dalam mendukung stabilitas keuangan dan perbankan suatu negara, serta memudahkan proses transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Jenis sistem pembayaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tunai. Tunai adalah metode pembayaran yang menggunakan uang fisik seperti koin dan kertas. Yang kedua ada non tunai. Non tunai adalah metode pembayaran yang tidak menggunakan uang. Alat pembayaran, apa sih alat pembayaran itu? Alat pembayaran adalah suatu sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan atau pembayaran atas berbagai kegiatan ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, alat pembayaran mencakup berbagai metode dan instrumen yang digunakan untuk mentransfer nilai keuangan dari suatu pihak ke pihak lain. Jenis-jenis alat pembayaran uang kartal. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara tersebut. Fungsi uang kartal. Yang pertama menjadi alat pembayaran, yang kedua menjadi alat penyimpanan nilai, dan yang terakhir menjadi ukuran nilai. Bagaimana sih proses terjadinya uang giro? Nih, secara umum uang giro disebutkan ketika nasabah menyimpan uang kartalnya ke dalam bank umum. Ada 4 proses terjadinya uang giro. Yang pertama yaitu primary deposit, yang kedua loan deposit, yang ketiga uang kuasi, yang keempat derivative deposit.
Jenis uang giro. Cek, giro, telegraphic transfer, wesel pos, dan kartu kredit. Adapun alat pembayaran yang berada di masyarakat saat ini yaitu uang tunai, yaitu uang kertas dan uang logam. Dan uang tunai yaitu kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, transfer bank, cek, cash, wallet, cryptocurrency, mobile payment, dan online payment. Sistem pembayaran. Apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran Sistem ini juga melibatkan berbagai komponen seperti alat iPhone atau bentar. Nah, serta sistem ini memiliki tujuan untuk bla bla bla. Adapun alat pembayaran yang berada di masyarakat saat ini alat pembayaran yang tunai tuh kan salah. Adapun atau biar apa ya? Adapun alat pembayaran yang Jas gak bener ya. Adapun alat pembayaran yang berada di Adapun empat terjadinya uang apa sih? Secara umum uang apa sih? Empat sistem pembayaran. Tidak. Alat pembayaran, pengertian. Alat pembayaran adalah suatu sarana. Jangan ketawa.